Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Jemaah IKD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang cerah ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, karunia-Nya, hidayah-Nya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus menghadiri kajian rutinan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mencatat di setiap langkah kita untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan, kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak revolusi Islam yang telah mampu mendobrak pintu kejadian menuju pintu yang terang benderang sebagaimana terangnya Islam di pelosok Nusantara ini. Jemaah IKD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki acara inti kita pada pagi hari ini, marilah kita awali pertemuan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah IKD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang pada kesempatan ini akan dibacakan oleh Ahina Husain. Waktu dan tempat kami persilakan. وجعلنا الأنهار تجري من
آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون صدق الله العظيم. Terima kasih kepada akhirnya muslim yang telah menjaga ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang diberikan tadi mudah-mudahan akan mengantarkan hati kita untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian masuk kepada acara inti kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan pagi hari ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menambah ilmu pada Ustaz Imam, guru besar kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat di penghujung bulan Oktober. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistiqomahan kita dalam majelis ilmu, Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rezeki yang Allah titipkan kepada kita, baik itu kesehatan ataupun rezeki dalam bentuk harta, mudah-mudahan membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita dalam majelis ilmu, anak dan cucu yang Allah titipkan kepada kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah anak dan cucu yang saleh dan salehat, hingga kita bisa dipertemukan oleh Allah di surga kelak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada kesempatan berbahagia ini adalah lanjutan dari kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi rahimahullah. Dan pada kesempatan berbahagia ini kita berada di pasal yang ketiga, yaitu Al-Adabu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, etika terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Syekh Abu Bakar Al-Jabir Jazairi rahimahullah, beliau mengatakan, wa innallaha ta'ala qad aujaba lahul adaba sallallahu alaihi wasallam ala kulli mu'minin wa mu'minah. Jadi kata Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi setelah menulis tentang pasal yang ketiga yaitu al-adabun na'an Nabi SAW, beliau mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada setiap individu muslim, individu mukmin dan mukminah untuk beretika kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beradab. Ini yang beliau sampaikan sebagai dasar pijakan beliau adalah yang pertama firman Allah dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Bapak Ibu sekalian, para ulama dari kalangan para sahabat itu memberikan pesan kepada kita. Salah satunya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Beliau mengatakan, jikalau Allah memulai firman-Nya dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, maka di situ ada salah satu di antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah perintah yang wajib dijalankan, atau kemungkinan yang kedua larangan yang harus ditinggalkan. Itu pasti itu. Jenengan cermati dalam setiap membaca surat ayat-ayat yang di situ dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti di situ ada perintah yang harus dikerjakan atau di situ ada larangan yang mesti kita tinggalkan. Itu tidak akan tidak, mesti. Ya. Nah, dalam ayat ini Allah menyatakan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jadi di situ ada larangan mendahului Allah dan Rasulnya. Apa maknanya? Larangan mendahulukan logika akal di atas wahyu atau di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh begini, ketika misal ada air atau gelas berisi teh manis, ya, tiba-tiba ada lalat yang jatuh, ya, itu perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita agar lalatnya itu dicelupkan sekalian. Jadi kalau masih di atas, gitu nggih, suruh ngecelupkan sekalian, masuk ke dalam, dibuang lalatnya, baru diminum. Itu hadis Nabi. Lah, kalau kita menggunakan logika, lalat itu selalu singgah di tempat yang nggih. Sehingga ketika menclok, nggih. Kalau di air itu apa artinya? Kalau di gelas menclok juga nggih? Nggih, Bu, menclok. Ya. Itu kemudian kita buang, enggak boleh, diperintahkan untuk ini. Kenapa? Penjelasannya ternyata setelah dilakukan telaah, sayap yang satu mengandung penyakit virus, sayap yang kedua penawarnya. Itu akar apa namanya? Itu salah satunya hikmahnya di situ. Jadi kalau kemudian logika kita, oh ini sayap harus dibuang sudah, ini sudah kotor, kan begitu, berpotensi mengandung virus. Tapi petunjuk Rasul enggak, tenggelamkan sekalian kemudian dibuang,
baru airnya diminum. Kenapa? Yang satu memang mengandung virus, yang satu mengandung penawarnya, begitu. Itu petunjuk Rasul. Contoh yang kedua, contoh yang kedua, orang-orang tua kita dulu, orang-orang tua kita ketika malam, ketika mereka hendak tidur di waktu malam, seluruh lampunya dipadamkan. Dipadamkan. Sekarang di kamar kita itu ada lampu tidur kecil, ya. Petunjuk Rasulullah SAW ketika kita hendak tidur, itu disuruh memadamkan, dimatikan semuanya. Logika kita saat itu mengatakan supaya kalau ada tikus atau apa kena di lampu tidak terjadi kebakaran. Itu logika kita. Tapi ternyata ketika saya mengikuti kebetulan pernah menjadi juri karya ilmiah tentang kedokteran menurut Islam di Universitas Jember beberapa waktu yang lalu, ternyata ada seorang penulis calon dokter itu mengambil hasil penelitian di Inggris bahwa ternyata wanita pekerja yang kerja di malam hari di Inggris itu lebih dari 50%, bahkan sampai mendekati angka 70% itu terkena penyakit kanker. Itu. Kemudian kenapa? Karena kalau kerja di perusahaan malam hari lampunya itu terang, kan nggak tahu. Jadi resiko terkena kanker jauh lebih besar. Apa kaitannya dengan Rasulullah SAW? Hadis Rasul, ternyata ketika gelap, produksi melatonin yang dibutuhkan untuk membantu penyembuhan kanker itu adanya di malam hari, dan itu ketika dalam kondisi gelap. Jadi kemudian logika akal terkadang ini terjadi, kemudian orang mendahulukan tapi kemudian menyepelekan ini. Padahal setelah dilakukan kajian, Rasulullah SAW memberikan penjelasan itu bahwa melatonin yang itu produksinya atau hadir itu di waktu malam di saat gelap, begitu. Itu yang pertama ya sekalian. Jadi berdasarkan firman Allah surat Al-Hujurat ini, etika kita adalah tidak boleh mendahulukan logika akal di atas Quran dan Sunnah. Yang kedua, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jadi kenapa kita harus beretika? Landasan yang kedua adalah larangan meninggikan suara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita jumpai para sahabat itu kepada Rasulullah SAW selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian yang kedua, kata Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi rahimahullah, annallaha ta'ala qad farada 'alal mu'minina ta'atahu wa aujaba mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada orang-orang mukmin ta'atahu, mentaatinya, wa aujaba mahabbatahu, dan mengharuskan untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita coba cermati bagaimana cintanya para sahabat.
ketika Rasulullah SAW menjelang hijrah ke Madinah, orang-orang Yahudi itu melakukan telaah terhadap kitab Taurat. Sebelum mereka meninggalkan, yang akhirnya ke Madinah itu, mereka kan pada asalnya ada di sekitar Himyar, daerah Yaman. Kemudian mereka mendapati di dalam Taurat itu bahwa akan hadir seorang nabi yang kemudian tempat hijrahnya adalah daerah yang banyak pepohonan kurmanya. Itu yang mereka jumpai. Karena itu orang Yahudi ada yang ke Khaybar, kemudian ada yang ke Madinah, dan di Madinah pun itu lebih banyak. Karena itu ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, itu mereka di situ. Kenapa? Karena mereka meyakini tempat hijrahnya di situ. Dan di antara tokoh Yahudi Madinah itu adalah Abdullah bin Salam. Ini Abdullah bin Salam menyampaikan kepada orang-orang Madinah. Di Madinah saat itu terjadi dua suku yang besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Mereka ini bertikai. Ya. Kemudian ketika sampai di Madinah, di antara yang menjadi pembicaraan adalah pembicaraan tentang ciri Rasulullah SAW. Sebelumnya, karena itu ketika Abdullah bin Salam waktu itu menjadi tokoh Yahudi, tokoh agama Yahudi, menyampaikan ciri-cirinya, kemudian mengamati di saat Rasulullah SAW menuju memasuki Madinah dekat dengan Kuba yang sekarang sudah dibangun Masjid Kuba di masa Rasulullah SAW. Akhirnya Abdullah bin Salam melihat tanda-tanda kenabian itu. Ketika melihat tanda-tanda kenabian pada Rasulullah SAW, langsung dia menyatakan iman kepada Rasul SAW, dan kemudian menunjukkan cintanya kepada Rasulullah SAW. Termasuk kalau coba kita cermati dari Abu Bakar radhiyallahu an, cintanya kan jelas. Cintanya Abu Bakar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jelas. Ketika orang-orang hendak hijrah, minta izin untuk hijrah, dan Rasulullah SAW mengizinkan ke Habasyah waktu itu, Abu Bakar ingin hijrah, tapi Rasulullah mengatakan, jangan berangkat, nanti engkau akan bersamaku. Abu Bakar menerima perintah itu dan mentaatinya. Begitu. Sehingga ketika kemudian siang hari di terik yang panas, Rasulullah SAW kemudian datang ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, Rasulullah tidak pernah datang ke rumah berkunjung di siang hari. Ketika beliau berkunjung di siang hari, pasti di sini ada hal yang urgen dan sangat penting. Kemudian Rasulullah menyampaikan, meminta kepada keluarganya dijauhkan untuk ngomong berdua begitu. Tetapi kata Abu Bakar radhiyallahu an, hum min ahlika ya Rasulullah, mereka ini dari keluargamu wahai Rasul. Kemudian Rasulullah menyampaikan, dan ketika kemudian Rasulullah menyampaikan, langsung Asma binti Abi Bakar menyiapkan seluruh hal yang dibutuhkan dalam perjalanan hijrah, sampai kemudian stagennya, stagen, kalau ya bahasa sekarang stagen ya, bahasa Jawanya apa? Dalam? Nggih. Iya. Yang panjang itu. Nggih, stagen kan bahasa Indonesia. Napa, Pak? Kendit. Oh, kendit. Ya. Supaya kita tidak lupa dengan bahasa Jawa kita gitu. Nggih. Ya, itu dipakai, itu digunting jadi dua, separuh dipakai oleh Asma, separuh untuk digunakan mengikat. Karena itu kemudian Rasulullah memberikan gelar kepada
Asma binti Abi Bakar dengan Dzatun Nitaqain, pemilik dua nitok, yaitu stagen. Bahasa Indonesianya stagen, bahasa Jawanya kendit. Atau sewek. Apa ya? Bukan ya? Dalam jaritnya itu seweknya ya. Supaya memudahkan, stagen itu, karena wanita muda saat ini tidak ada yang pakai stagen, gitu, tidak ada. Ya sekarang pakai korset. Ini yang kedua. Apa dasarnya harus mentaati Rasulullah SAW? Karena Allah sendiri dalam surat Muhammad itu menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, coba tadi larangan ya, ini perintah, atiullah, perintah taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dasar yang kedua, surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih pendapat, bukan berselisih pendapatannya tapi berselisih pendapat, fi syai'in, dalam urusan tertentu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Ayat ini memberikan informasi kalau kita berselisih pendapat tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, berarti diragukan keimanan kita. Karena Allah mengatakan in kuntum tu'minuna billah, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul. Mari kita coba cermati para sahabat ketika berselisih pendapat. Pertama, perselisihan antara Abu Bakar dan Umar. Ketika Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, kemudian ternyata terjadi di tubuh kaum muslimin kelompok yang mengikuti Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Yang kedua, ada kelompok yang enggan membayar zakat. Mereka beranggapan bahwa zakat itu ditunaikan kepada Rasul. Ketika Rasulullah wafat sudah tidak ada kewajiban zakat. Apa kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar sebagai khalifah? Beliau mengatakan, la uqatilanna man faraqas salata waz zakah. Saya akan tetap memerangi orang yang memisahkan antara zakat dan salat. Kenapa? Salat itu adalah kewajiban fisik, zakat itu kewajiban harta. Jadi wajib kita keluarkan. Begitu, kita keluarkan zakatnya. Kata Umar, loh bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? Apa hadisnya? Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya itu, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku diperintah itu untuk menyeru, memerangi sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat. Begitu. Kata Umar, ini orangnya sudah sholat, kenapa engkau perangi wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, saya tetap akan memerangi kelompok orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sampai kemudian Allah syarahallahu sadra Umar, Allah kemudian menjadikan Umar menerima penjelasan Abu Bakar,
dan mendukung kebijakan Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Ini ketika terjadi perbedaan. Begitu juga terjadi perbedaan antara Umar dan Abu Bakar terkait dengan apa? Wafatnya Rasul. Umar berkeyakinan Rasulullah tidak wafat. Rasulullah SAW seperti Nabiullah Musa yang menghilang dari kaumnya selama 40 hari. Begitu pemahaman Umar. Sehingga Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, dia akan hukum, akan penggal lehernya. Kondisi demikian menjadikan sebagian sahabat menyampaikan informasi kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar datang. Ketika datang langsung masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah SAW wafat. Dibuka penutup kepala beliau, penutup kepala Rasulullah SAW, seraya kemudian mengecup dahinya dan mengatakan, tibta hayyan wa tibta mayyitan. Engkau tetap bagus di saat hidup, di saat wafat pun engkau juga dalam kondisi baik, wahai Rasul. Kemudian keluar dan di mimbar. Ketika di mimbar mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian menukil firman Allah, afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah kalau kemudian Rasulullah wafat, ya, afa immata au qutila, Rasulullah terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kemudian kalian kembali kepada kekufuran. Nah, kemudian dibacakan juga firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, innakum ba'da dzalika lamayyitun, sesungguhnya kalian setelah itu akan meninggal. Umar sadar, menerima penjelasan Abu Bakar. Apa kata Umar? Seakan-akan ayat ini baru turun, padahal Umar hafal Quran, tapi jawabannya begitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita terjadi perselisihan pendapat, maka kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dasar pijakannya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang selalu menyelisih perintah dari Rasulullah SAW. An tusibahum fitnah, fitnah akan menimpa mereka, au yusibahum adzabun alim, atau justru siksaan pedih akan menimpa mereka. Jadi ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa larangan untuk menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Nah, kalau dalam surat Al-Hasyr Allah menyatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa saja yang datang dari Rasul ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW fantahu, tinggalkanlah. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Kemudian kata Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi, wa man wajaba ta'atuhu wa harumat mukhalafatuhu lazimat ta'addubu ma'ahu fi jami'il ahwal. Wa man wajaba ta'atuhu, siapa saja yang wajib untuk ditaati, wa harumat mukhalafatuhu, diharamkan untuk diselisihi, lazimat ta'addubu ma'ahu fi jami'il ahwal, maka menjadi keharusan untuk beretika kepadanya
dalam segala kondisi, situasi dan keadaan. Ini kata Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi. Karena itu kata ini saya kutip, timbul pertanyaan, bagaimana caranya kaifiyatut ta'addub ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita beretika atau tata cara kita beretika kepada Rasulullah sallallahu. Ini tulisan Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi. Yakunul adabu ma'ahu, beretika kepada Rasulullah SAW itu dengan cara, kelihatan ke bahasa Arabnya? Kalau tidak kelihatan saya ambil yang besar. Ya ini. Yakunu ta'at al-adabu ma'ahu, beretika kepada Rasul dengan cara apa? Bita'atihi, mentaatinya. Waqtifai atharihi, menapak tilasi jejaknya. Wa tarussumi khutahu, dan menyusun langkah-langkahnya. Fi jami'i masalikid dunya waddin, di seluruh sendi-sendi kehidupan dunia dan agama. Nah, ini ada keliru nulis ini, mestinya agama yang terakhir. Masalikid dunya waddin. Bagaimana maksudnya bita'atihi? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita ambil sekarang Rasulullah SAW kan sukses menghadirkan generasi terbaik, kan ngeten, kita sepakat itu. Bagaimana Rasulullah SAW menghadirkan generasi terbaik yang mampu kemudian menghadirkan peradaban, gitu kan? Ternyata kalau kita coba cermati, yang dididik dan diasuh oleh Rasulullah itu adalah rata-rata mereka yang berusia muda. Kita ambil contoh sederhana, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, kemudian Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, ini anak-anak muda. Ketika usia 23 menuju 25 tahun, 23, 24, 25, itu diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi penasihat khalifah. Usianya baru antara 23, 25. Ya, Umar menjabat sebagai khalifah itu mulai tahun 13 Hijriah. Berarti kapan beliau lahir? Lahirnya di masa-masa posisi di Madinah. Abdullah bin Abbas itu dilahirkan di Madinah, atau awal Rasulullah SAW di Madinah. Apa yang dilakukan oleh Rasul sampai kemudian pada akhirnya mengantarkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an menjadi rujukan umat dalam urusan agama. Rasulullah SAW ternyata membalas kebaikan, mengakui dan mengapresiasi kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak muda. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas ketika berada di rumah atau berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas itu menyiapkan apa yang diperlukan oleh Rasulullah SAW untuk sholat malam ketika beliau bangun, ya, sehingga air wudhu itu disiapkan oleh Abdullah bin Abbas. Kebaikan Abdullah bin Abbas ini dibalas, diapresiasi oleh Rasul dengan mendoakan kebaikan. Kalau bahasa hadis Rasulullah kan begini, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepadanya, lam yashkurillah, maka sesungguhnya dia belum bersyukur kepada Allah. Itu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang kedua, Rasulullah bersabda begini, man sana'a ilaikum ma'rufan, siapa saja yang berbuat baik kepada kalian,
Kata Rasulullah, fakafi'uhu, balaslah kebaikannya, gitu kan. Kemudian fa'illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kita tidak memiliki sesuatu untuk membalas kebaikannya, kata Rasulullah, fad'u lahu, doakan kebaikan untuknya, hatta dhanantum annakum qad kafa'tum, kata Rasulullah, sampai Anda meyakini untaian doa-doa yang kita panjatkan berbanding lurus dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang itu kepada kita. Jadi kita perintahnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan kebaikan yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, beliau mendoakan, dan doanya dilakukan setelah qiyamul lail, setelah sholat malam. Dan sholat malam itu adalah sepertiga malam, itu adalah waktu terbaik, di mana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dalam hadis qudsinya Allah menyatakan, siapa yang meminta ampun kepadaku, kata Allah, aku ampuni dosanya. Wa man sa'alani a'taituhu, siapa yang meminta aku akan beri, kata Allah. Wa man istaghfarani ghafartulah, siapa minta ampun saya akan ampuni, kata Allah. Rasulullah SAW di waktu yang baik itu membalas kebaikan Abdullah bin Abbas dengan menyatakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wila. Dalam riwayat yang lain, wa 'allimhu wa utihil hikmah. Itu ada 3 doa. Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah, berikanlah kepada Abdullah bin Abbas kefakihan dalam urusan agama. Wa 'allimhu ta'wila, ajarkanlah Abdullah bin Abbas untuk memahami Al-Quran. Wa utihil hikmah, dan berikanlah sikap yang bijak. Ini Abdullah bin Abbas. Berapa doanya? 3. Kebaikannya 1, menyiapkan air wudhu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Rasul kepada Malik ibni Anas, Anas bin Malik, mohon maaf. Anas bin Malik itu putranya Ummu Sulaim. Ya. Ummu Sulaim ketika Rasulullah datang ke Madinah, hijrah, para sahabat semuanya memberikan pelayanan. Abu Ayyub Al-Ansari menyiapkan rumah untuk ditempati Rasulullah SAW. Sedang Ummu Sulaim tidak memiliki apapun kecuali anaknya yang masih kecil yang bernama Anas. Karena itu Ummu Sulaim menggunakan bahasa kepada Rasulullah SAW, wa atat bihi, dia datang mengajak Anas bin Malik menemui Rasul dengan menyatakan, ya Rasulullah, hadza Unais. Anas, karena masih Anas itu namanya, karena masih kecil kemudian dipanggil Unais. Hadza Unais, ini anakku Anas yang masih kecil, wahai Rasul. Yahdumuka, biarkan Anas bin Malik melayani engkau, wahai Rasulullah SAW. Begitu, melayani. Dan Anas bin Malik menjadi pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun, selama 10 tahun di Madinah. Suatu malam yang dilakukan oleh Anas bin Malik sama seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, menyiapkan air wudhu. Karena itu kata Anas bin Malik, bittu fi baiti khalati, pada malam ini aku bermalam di rumah bibiku. Siapa? Maimunah, istri Rasulullah SAW. Ketika di situ kemudian dia siapkan air wudhu di saat Rasulullah SAW sudah tertidur. Selesai menyiapkan air wudhu,
Rasulullah di malam hari bangun, kemudian menggunakan air wudhu tadi yang disiapkan oleh Anas bin Malik, maka Maimunah menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Siapa? Rasulullah bertanya sebelumnya, man sana'a bihadza, siapa yang mempersiapkan ini? Qalat, Maimunah menjawab, Anas bin Malik. Anas bin Malik. Apa Rasulullah SAW lakukan? Langsung didoakan, Pak. Didoakan. Anas bin Malik itu didoakan satu, Allahumma tawwil umrahu, ya Allah perpanjang usianya. Anas bin Malik itu wafat tahun 92 Hijriah. Di antara sejarawan dalam hal ini adalah Imam Az-Zahabi rahimahullah menyatakan usia Anas bin Malik 112 tahun. Ya. Yang kedua, doa Rasul, wa aktsir malahu, perbanyak hartanya. Karena itu Anas bin Malik menjadi hartawan. Yang ketiga, wa aktsir auladahu, perbanyak anaknya. Karena itu kata Anas bin Malik, kana waladu waladi thamanuna rajulan, anakku itu dan seluruhnya berjumlah yang laki 80 anak laki, 2 anak perempuan. Doa Rasul, Pak. Jadi anaknya banyak. Kalau sekarang kan kita dibatasi ya, 2 anak cukup ya, laki-laki dan perempuan. Ya, saya waktu diminta jadi narasumber di dinas perempuan, ya dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kalau nggak salah waktu itu, di eranya Bu Haja Rukmini jadi wali kota. Saya dari narasumber tentang perencanaan keuangan. Diperkenalkan, Bu Rukmini bertanya, putranya berapa Ustaz? 2. Ini KB ini, betul ini 2. Ngaten. Saya teruskan, nggih Bu, nomor 1 laki, yang 4 perempuan. Kaget. Wah ini bahaya ini kata beliau. Nggih. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah dan jamaah sekalian yang berbahagia, Rasulullah itu membahas kebaikannya. Makanya orang Jawa dulu, orang-orang tua kita mengatakan banyak anak banyak rezeki, karena Rasulullah doakan begitu. Jadi kembali kepada tema kita, etika kita kepada Rasul adalah mentaatinya dan mengikuti jejaknya, menapaktilasi jejaknya. Ternyata Rasulullah seperti itu. Siapapun yang berbuat baik kepadanya membalas kebaikannya dengan berkali lipat sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, begitu. Itu Rasulullah SAW teladan kita. Makanya kalau kita ingin, ya mari kita ikuti jejaknya supaya kita termasuk umat yang betul-betul nanti dalam barisan dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Allah yuqaddim, kata Syekh Abu Bakar Jabir Jazairi, Allah yuqaddima ala hubbihi wa tawqirihi wa ta'zimihi hubbu makhlukin au tawqiruhu kainan mankan. Apa maknanya? Kita tidak boleh mendahulukan cinta, pengorbanan, penghormatan, pengagungan di atas cintanya, di atas cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kecintaan kita kepada sesama itu harus di bawah dari cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita coba cermati bagaimana contoh cintanya para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam perjalanan hijrah, Rasulullah SAW kan berdua dengan Abu Bakar, gitu.
Tapi ketika suatu saat, pada satu kesempatan Abu Bakar berjalan di depan Rasul, tapi kemudian tidak lama berikutnya Abu Bakar berada di belakang, kemudian di samping kanan, di samping kiri Rasulullah, terus begitu posisi yang dilakukan oleh Abu Bakar. Hal semacam ini menarik perhatian Rasulullah SAW. Karena itu Abu Bakar ditanya, kenapa saya lihat engkau berada sekali waktu ada di depanku, sekali waktu ada di belakangku, sekali waktu ada di samping kananku, sekali waktu ada di samping kiri. Ada apa gerangan wahai Abu Bakar? Abu Bakar memberikan jawaban, ketika saya berpikir kalau seandainya ada musuh dari depan, maka ketika pikiran itu terlintas dalam benakku, maka saya mengambil posisi di depan engkau wahai Rasul. Apa tujuannya? Kalau seandainya ada yang menyerang engkau, maka akulah yang menjaga engkau. Begitu juga ketika kemudian saya teringat musuh mungkin akan menyerang dari belakang, maka saya kemudian mengambil posisi di belakang. Untuk apa? Seandainya ada yang menyerang engkau, maka akulah yang melindungi engkau. Begitu juga ketika berada di samping kanan dan samping kiri. Jadi para sahabat itu luar biasa, berada di samping kanan, samping kiri, artinya mendahulukan cinta mereka kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh yang kedua. Pada saat peristiwa perang Uhud, ada anak muda yang usianya belum genap 13 tahun. Jadi di antara sejarawan itu meriwayatkan antara 11 sampai 13 tahun. Kalau bahasa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamin Nubala mengatakan yunahizul buluk, menuju proses balik. Begitu. Pada saat peristiwa perang Uhud, Rasulullah mengambil kebijakan tidak boleh terlibat dalam peristiwa perang kecuali mereka yang sudah balik. Itu Rasulullah SAW kebijakannya. Karena itu kemudian ada sahabat yang masih muda namanya Rafi' ibn Khudaij. Rafi' bin Khudaij itu usianya antara 12 tahun. Diizinkan oleh Rasulullah untuk terlibat dalam peperangan, untuk ikut menuju peristiwa perang Uhud. Karena itu Samurah ibni Jundub bertanya kepada Rasul, coba bagaimana cintanya sahabat untuk mendahulukan cintanya kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau mengizinkan Rafi' bin Khudaij terlibat dalam medan perang nanti, kenapa engkau tidak izinkan aku, Samurah bin Jundub, padahal usiaku sama dengan usia Rafi' bin Khudaij? Rasulullah menjawab, Rafi' bin Khudaij itu memiliki keahlian apa? Memanah. Jadi kalau manah itu selalu tepat sasaran. Tepat sasaran itu dalam bahasa Jawanya titis. Nggih. Nggih, Pak. Nah, titis. Tapi bukan istrinya Mas Al-Khari itu ya. Selalu. Kemudian kalau melepas tombak, melempar tombak juga tepat sasaran. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada Rafi' bin Khudaij. Dijelaskan oleh Rasul. Kata Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW, saya memiliki kekuatan fisik. Kalau tidak percaya, ayo diadu gulat. Akhirnya diadulah Rafi' bin Khudaij dengan Samurah bin Jundub gulat. Rafi' bin Khudaij kalah. Nah, akhirnya kalau begitu kamu boleh ikut perang, ikut peristiwa perang Uhud. Jadi berarti kalau kita coba cermati, anak-anak muda di masa Rasulullah SAW itu sudah memiliki keahlian, kemudian badannya itu kekar gitu ya. Jadi makanya saya sering menyampaikan, anak kita itu jangan engkri-engkrien gitu, kata orang Jawa, jangan sakit-sakitan.
harus sehat. Kan ada itu lagunya itu, aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat, diberi ASI dan makanan bergizi gitu kan ya. Jadi harus sehat Pak. Cuman mungkin lagu itu sudah tidak ada mungkin ya. Tidak ada mungkin. Oh masih? Nah, masih. Oh posyandu nggih. Yeah. Yang ketiga, etika kita kepada Rasulullah SAW adalah seperti yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, muwalatu man kana yuwali wa muadatu man kana yuadi. Muwalah, memberikan loyalitas kepada siapa saja yang mendapatkan loyalitas dari Rasulullah SAW, sekaligus memusuhi orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Waridha bima kana yardha bihi, kan kemudian ridha kepada siapa saja yang mendapatkan keridhaan Rasul. Wal ghadab lima kana yaghdhabulah, serta marah kepada mereka yang mendapatkan kemarahan Rasulullah SAW. Apa artinya? Loyalitas itu kita berikan sebagaimana yang Allah sampaikan dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah itu, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Loyalitas itu diberikan kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, kesetiaan. Mari kita coba lihat bagaimana kesetiaan para sahabat. Insya Allah kita pernah membaca sejarahnya Khubayb, ya, Khubayb. Khubayb itu ketika diutus dalam satu sariyah, yaitu satu satuan pasukan ya, untuk melaksanakan tugas dakwah yang dibebankan oleh Rasul SAW. Khubayb itu ditangkap oleh musuh. Ketika ditangkap oleh musuh, kemudian dengan bersama temannya, beberapa pasukan itu yang bersamanya ditawan oleh musuh, karena sebagai panglimanya itu adalah Khubayb. Khubayb itu disiksa dulu Pak. Apa yang disiksa? Telinganya itu dipotong oleh musuh, telinga kanan, telinga kiri. Tapi beliau tetap saja kemudian diperintahkan untuk mengucapkan kekufuran, ingkar kepada Rasul, tapi beliau tidak berkenan, sampai kemudian hidungnya itu dilukai juga. Setelah itu dia mengatakan musuh yang menawar, saya izin, apakah Anda berkenan untuk mengucapkan kalimat kufur? Dia mengatakan tidak. Sampai disiksa dengan siksaan yang pedih itu, dia tetap mengatakan tidak mau untuk memberikan melanggar dari petunjuk Rasulullah SAW. Jadi itu Khubayb radhiyallahu anhu. Dan banyak contoh-contoh generasi sahabat yang ridha terhadap keputusan Allah dan Rasulnya, termasuk keputusan terkait peristiwa yang tidak ikut serta pada saat peristiwa perang Tabuk. Itu jenengan nanti insya Allah bisa cermati lebih detail dalam kajian, dalam sirah. Yang keempat, ijlalu ismihi wa tawqiruhu inda dzikrihi wassalatu wassalamu alaihi wasti'dhamuhu wa taqdiru syama'ilihi wa fadailihi. Mengagungkan nama Rasul, memuliakan nama Rasul, menghormati nama Rasul. Karena itu ketika disebut namanya, kita diperintahkan untuk bersolawat. Kan setiap khutbah Jumat itu selalu disampaikan
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasul, artinya memuji Rasulullah SAW, memintakan ampunan untuk Rasul SAW. Karena itu kewajiban kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kepadanya. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, dalam hadis mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra, siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah membalas kewajib dengan solawatnya itu, sekali solawat itu dengan 10 kebaikan. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, al-bakhilu min ummati, orang yang bakhil di antara umatku adalah siapa? Man dzukira rasmi walam yusalla alaihi, disebut namaku tapi tidak bersalawat kepadaku. Jadi termasuk kita, etika kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bersalawat kepadanya, termasuk memuliakan, menghormati keagungan dan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Coba jenengan cermati ketika peristiwa perang Khandaq. Pada saat peristiwa perang Khandaq itu adalah perang mohon maaf, bukan perang Khandaq, perang Tabuk. Perang Tabuk. Tabuk itu jaraknya, kalau di batas kota Madinah saat ini, batas wilayah kegubernuran Madinah, dari batas kota menuju Tabuk sekarang 750 kilo. Tapi kalau di masa Rasulullah SAW saat itu sekitar 900 km. Jadi karena memang wilayah Madinah, ibu kota wilayah kegubernuran Madinah itu diperluas. Ketika itu para sahabat, setiap 1 ekor unta itu untuk 10 orang, ya, karena memang kondisi sulit, musim paceklik dan musim panas. Jadi setiap 1 unta itu 10 orang. Rasulullah SAW bersama mereka, sehingga ketika Rasulullah sudah naik unta, para sahabat menginginkan selama perjalanan 900 km itu Rasulullah SAW saja yang naik, sahabat-sahabat enggak. Tapi Rasulullah mengatakan, apakah kalian menyangka bahwa kalian lebih kuat dari aku? Begitu. Karena kekuatan fisik Rasulullah SAW dalam riwayat itu disampaikan melebihi dari kekuatan 30 laki-laki. Itu kekuatan fisik Rasul. Karena itu meskipun saat itu adalah usia 61 tahun, berarti usianya siapa ini? Pak, jenengan berapa Pak Gus? Oh 59, kurang 2 tahun selisih dengan Rasul. Ya, kalau jenengan Pak, usianya berapa sekarang? Oh 52. Pak Ambang? Oh masih jauh. Sejauh. Jadi belum ada yang 60 ya. Ibu-ibu ada yang 60? Ada. Tapi ceritanya Rasulullah SAW itu hanya naik unta 90 km. Jadi 810 km jalan kaki. Usianya 61. Kita saat ini belum ada kayaknya usia 61 jarak jalan kaki, tidak ada. Ya, ini Rasulullah SAW. Karena kondisi sulit saat itu, sahabat-sahabat itu kemudian makannya pun sederhana. Jadi masing-masing dijatah 7 butir kurma, 4 kurma kualitas baik, 3 kurma kualitas rendah, begitu. Itu jatah makan sehari 7 butir. Padahal kita kalau buka puasa, ya, 4 butir kurma pertama ditambah dengan gorengan, ya, pisang goreng, ote-ote gitu ya. Itu Rasulullahnya itu
dengan para sahabat. 7 butir kurma itu untuk kebutuhan sehari. Karena itu kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah doakan. Jadi kurma itu didoakan dan membawa keberkahan dari para sahabat. Meskipun makan 7 kurma itu mereka mampu bertahan. Itu doa Rasulullah SAW. Nah, ketika kemudian kehabisan air, jadi kehabisan air minum, kehabisan air wudhu, habis itu Rasulullah minta 1 onta disembelih. Kemudian onta ini kan binatang yang punyai simpanan air. Jadi subhanallah itu. Makanya Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian mencermati bagaimana unta diciptakan? Unta itu kalau musim panas seakan-akan dari kakinya itu keluar hawa dingin. Jadi meskipun menempuh perjalanan musim panas, ya, musim panas otomatis jalan-jalanan kan juga panas, tapi dia tetap bertahan. Ketika kemudian musim dingin, dia tetap berjalan seakan-akan dari kakinya itu keluar hawa dingin, hawa anget. Jadi terus dia berjalan. Itu onta. Ketiga, mampu menyimpan air. Dan meskipun mohon maaf minumnya itu dari air yang warnanya tidak jelas, itu disimpanannya ketika masuk dalam penyimpanan itu tidak banyak bercampur, tidak kotor gitu. Jadi Rasulullah SAW minta onta itu disembelih, dinahar, kemudian diambil dari penyimpanan itu, kemudian Rasulullah masukkan jari beliau, kemudian berdoa. Dari jari-jari beliau yang 10 ini mampu mencukupi kebutuhan air minum seluruh pasukan, dan pasukan waktu itu lebih dari 100.000 pasukan. Itu keutamaan Rasulullah SAW. Kemudian waktu itu juga ada sahabiah memberikan kirbah. Kirbah itu simpanan, tempat penyimpanan air terbuat dari kulit kambing. Dibuat, ternyata berisi susu. Maunya sahabiah ini untuk engkau wahai Rasul, begitu. Tapi Rasulullah kemudian manggil Abu Hurairah. Sini Abu Hurairah. Panggil 10-10. Jadi pasukan itu 10 datang, minum sampai kenyang. Panggil lagi 10 sampai semuanya selesai. Tersisa untuk tinggal Abu Bakar, Rasulullah dan Abu Hurairah. Saat itu baru dibuka oleh Rasul. Abu Hurairah suruh minum dulu sampai kenyang, kemudian Rasulullah SAW. Padahal di antara sejarawan mengatakan isi kirbah itu sekitar 1,5 liter susu, tapi mampu mencukupi kebutuhan. Lah itulah keagungan syama'il Rasulullah SAW, keagungan dan kelebihan Rasulullah SAW. Selanjutnya yang kelima, etika kita kepada Rasulullah SAW adalah tasdiquhu fi kulli ma akhbara bihi min amri din wa dunya wa sya'nil ghaib fil hayati dunya wa fil akhirah. Membenarkan seluruh informasi yang disampaikan oleh Rasul, baik berkenaan dengan urusan dunia, urusan agama atau urusan dunia, bahkan dalam hal-hal yang gaib. Jadi wajib kita membenarkan seluruh apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Seperti Rasulullah SAW mensabdakan begini, sayati alan nas, akan tiba masa, sayati alan nasi zamanut la yubalil mar'u bima akhadh. Kata Rasulullah SAW, akan tiba masa di mana manusia tidak peduli dari mana mengambil hartanya, amin halalin amin haramin,
Tidak peduli apakah itu dari sumber halal atau haram, semuanya diambil. Kira-kira zaman ini sudah mulai kan ya, orang sudah tidak peduli yang halal dan haram, karena memang keliru membaca hadis. Padahal hadisnya itu al halalu bayyinun wal haramu bayyin, yang halal jelas, yang haram jelas. Keliru baca menjadi al halalu bain, al haramu bain. Ya, mestinya bayyinun dikata bain, al halal sing halal ya bain, yang haram pun juga bain. Biarkan, karena keliru baca. Lah sekarang masya Allah itu semua kan, banyak orang tidak peduli lagi. Karena itu kalau kita mau mengembalikan, tidak ada jalan lain kecuali kita memastikan keluarga kita, anak-anak kita harus mengenal tentang agama. Misal sekarang di masa-masa kita itu, kita umpamanya jadi reseller dari sebuah perusahaan atau dropship gitu, kita melakukan transaksi dulu baru bertanya apa hukum dropship Ustaz, apa hukum jadi reseller, kapan? Setelah berjalan kan, itu yang sering terjadi. Padahal mestinya tanya dulu, kira-kira kalau saya bisnis ini halal atau enggak, kan begitu. Sekarang sudah pada boten. Jadi inilah untuk terkait dengan menjadi reseller dropship itu Ijtima' Komisi Fatwa Dewan Syariah Nasional sudah mengeluarkan fatwa, dan saya alhamdulillah kemarin juga ikut untuk sosialisasi tentang hukum itu semua, termasuk jual beli melalui marketplace. Itu perlu untuk kita cari kita ketahui. Kita ambil contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu di tempat kita ketika bisnis umpamanya di pasar hewan, ke pasar hewan, pasar sapi itu menjelang Idul Adha, itu di pasar hewan itu sudah banyak combe kalau bahasa kita ya di sini. Kalau dalam bahasa hadis Nabi banyak najas, nun jim shin. Apa itu pengertiannya? Rasulullah mengatakan nah Rasulullah SAW anin najas, Rasulullah melarang najas. Apa itu najas? Ada dua penjelasan para ulama. Yang pertama, ini misal, ini seorang pedagang sapi limusin beratnya 560 kilo. Wah, ini cocok untuk kurban. Sudah, ini kita orang baru pertama kali ke pasar hewan. Belante ini sudah punya orang itu, punya combe itu biasanya. Tanya, nyari apa Pak? Oh, sudah, ini kurban. Akhirnya setelah dilihat cocok, ditawar kepada si belante ini. Berapa Pak? 22 juta. Saya umpamanya yang mau beli, saya tawar 21 sudah, 21 juta. Tak oleh kena, tak boleh. Kemudian combenya datang. Pira sapi ini? Berapa ini? 2 ekor, 22. 21.750. Nah gitu. Dia nawar. Padahal dia tidak ingin membeli. Sesungguhnya dia tidak ingin membeli. Karena saya tahu nawar 21, dia naikkan 21.750. Karena saya sudah nyari ke tempat ini sudah menurut saya murah, langsung saya tawar, sudah 21.800. Yalah, kurang 200 saja pelaris diberikan. Combe itu apa? Najas itu orang yang kedua ini menawar yang sesungguhnya dia tidak ingin membeli, supaya kemudian dinaikkan harga dan dia dapat dari belante. Itu ada enggak kira-kira? Ada di tempat kita. Kalau dalam yang lain pengertian yang kedua najas,
Coba jenengan cermati sekarang, seluruh iklan itu mengatakan nomor 1. Nggih. Sampo, Sunsilk nomor 1, Head and Shoulder nomor 1, sampo merang nomor 1. Tidak ada Pak yang sampo nomor 2, tidak ada kan ya iklannya, hanya 1 itu, Puyer bintang 7 nomor 16. Tidak ngomong nomor 1 itu, gitu ya. Itu contoh. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita meningkatkan pemahaman kita terhadap Kitabul Buyuk. Kalau kita bisnis, belajar dulu tentang bisnis itu halal enggak, boleh enggak secara syar'i, bagaimana konsep menawarkan. Disinilah pentingnya ahli ilmu, begitu, supaya bisnis kita tidak menyimpang dalam konsep kita berbisnis. Makanya kalau Khalifah Umar mengatakan, di masa Khalifah Umar itu mengangkat wanita namanya Nafisah itu sebagai pengawas pasar. Untuk apa? Memastikan seluruh transaksi di pasar itu benar secara syar'i. Itu siapa yang memastikan? Nafisah, wanita itu petugasnya di masa Khalifah Umar. Karena itu Khalifah Umar mengatakan tidak boleh masuk ke pasar melakukan transaksi bisnis kecuali mengerti tentang hukum jual beli. Itu harus. Jadi menjadi kewajiban. Kenapa? Kaitannya halal haram. Karena kalau ada yang tidak halal yang kita konsumsi, doa kita tidak diijabahi oleh Allah. Jelas itu. Yang kedua, punya masalah dampak negatif kepada keluarga kita. Itu pasti. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan itu, bagaimana akan diijabahi doanya kalau kemudian sumbernya tidak jelas kehalalannya. Nah, Rasulullah menyampaikan kabar biru akan ada zaman di mana orang tidak peduli lagi tentang halal dan haram, begitu. Yang keenam, di antara adab kita kepada Rasulullah SAW adalah ihya'u sunnatihi, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, wa idharu syariatih, memenangkan syariatkan, menjunjung tinggi syariatnya, wa iblaghu da'watih, menyampaikan dakwanya dan melaksanakan wasiatnya. Kita ambil contoh bagian dari menghidupkan sunnah atau kemudian menyampaikan dakwah, melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak contoh dalam kehidupan. Contoh sederhana adalah yang ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj, itu kan Rasulullah mendengar terompah dari sahabat Bilal bin Rabah, sehingga pulang dari Isra Mi'raj di Mekah, di Baitullahil Haram, menemui Bilal bin Rabah. Ya Bilal, hadithna bi arja amalin amil taufil Islam. Wahai Bilal, coba ceritakan kepadaku, kata Rasul, amalan yang engkau sudah lakukan setelah anda masuk Islam. Kenapa wahai Rasul? Fa inni sami'tu dufana laika baina yadayya fil jannah. Karena saya sudah mendengar dua sandalmu di surga. Suara sandalnya sudah didengar pada saat Isra dan Mi'raj. Dia mengatakan, saya tidak punya amalan tertentu kecuali lam atatahhar tahuran illa shallaitu rakaatain. Setiap saya selesai berwudu, saya selalu sholat 2 rakaat sunnatul wudu. Itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah, yang menjadi jaminan dia masuk surga. Bagaimana tidak banyak orang yang mengamalkan? Karena itu mari kita mencoba menjadikan orang yang menghidupkan sunnah Rasul ini, ya, setiap selesai berwudu sholat 2 rakaat. Contoh yang kedua, ketika kita hendak tidur di waktu malam, rata-rata doa kita itu doa yang pendek, betul nggak betul? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu pun terkadang terlupakan oleh kita. Kenapa? Karena sambil layeh-layeh di kursi di ruang tamu sambil iktikaf,
dengan alat zikirnya remote control, gitu, lihat televisi. Akhirnya televisinya masih hidup, melihat kita, kitanya sudah tidur. Lah ada doa yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin, yang itu menjadi jaminan masuk surga. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan etikanya, kalau kita hendak tidur dianjurkan berwudu terlebih dahulu seperti wudu kita untuk sholat. Setelah itu tangan kanan di bawah pipi yang kanan. Sebelumnya berdoa. Apa doanya? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawattu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Saya ketika mengajarkan hadis ini kepada santri-santri kepanjangan, Ustaz, keburu tidur begitu. Saya katakan padahal ini istimewa doanya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku menyerahkan diriku ini kepada Engkau. Wa alja'tu dhahri ilaika, aku sandarkan punggungku ini kepada Engkau, ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaika, penuh harap dan penuh rasa takut hanya kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat yang menyelamatkan dari siksamu, dan tidak ada tempat kembali kecuali hanya kepadamu. Karena itu, wahai Allah, amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku mengimani kitab yang Engkau turunkan, wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan nabi yang Engkau utus. Apa kata Rasulullah dalam hadis Bukhari itu di akhir hadisnya? Fa in mitta, kalau engkau meninggal hari itu, mitta alal fitrah, meninggal dalam kondisi fitrah. Fitrah itu kan tidak punya dosa, dalam keimanan. Kira-kira kemana tempat kembalinya? Surga. Itu doanya. Nah, mari kita hidupkan sunnah itu. Yang ketujuh, menjelang akhir, hafdzus saut inda qabrihi wa fi masjidi liman akramahullahu bi ziyaratih. Jadi kalau kita berkesempatan untuk berkunjung, melaksanakan ibadah umroh atau melaksanakan ibadah haji, dan kemudian kita berada di masjid Rasulullah SAW, maka dianjurkan untuk berziarah. Dan ketika berziarah ke makam Rasulullah SAW, tidak perlu dengan suara teriak-teriak, dengan suara tinggi, ya, tidak perlu, tapi merendahkan suaranya, ya, kemudian bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terjadi macam-macam, Pak, ketika di Masjid Nabawi itu, macam-macam. Ada yang teriak, ada yang ngusap pintunya, bahkan seluruh pintu masjid itu diusap, kemudian diusapkan ke tubuhnya, ya, itu Masya Allah, ya. Nah, ini yang terakhir, hubbus salihin. Di antara etika kepada Rasulullah SAW adalah mencintai orang-orang saleh, wa muwalatuhum bihubbih, memberikan loyalitas, berwala kepada mereka dengan mencintainya, dan membenci orang-orang fasik, sekaligus membenci orang-orang yang melawan. Jadi hubbus salihin, coba jangan cermati orang-orang generasi terdahulu, luar biasa, ya. Generasi begitu cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada orang-orang saleh. Karena itu pesan dari Fudail bin Iyad rahimahullah kepada kita semua, kalau kita ada masalah, ada kegalauan, ada kegelisahan hati, kata beliau, hadirlah dalam majelis ilmu. Kalau kita hadir dalam majelis, kenapa harus hadir di majelis ilmu? Karena ketika kita hadir di majelis ilmu semacam ini, malaikat kan menyaksikan kita.
Malaikat yang tugasnya di siang hari itu hadir dalam majelis ini dan nanti melamporkan hasil investigasinya, tapi tidak kepada presiden, tapi langsung kepada Allah. Apa Allah bertanya dalam hadis Tirmidzi itu, apa yang kau lakukan, apa yang kau dapati? Kami dapati mereka berada dalam majelis ilmu. Terus apa yang kamu mintakan untuk mereka? Malaikat mengatakan maghfiratak, ampunanmu. Karena itu keutamaan semacam ini. Jadi kalau kita gelisah galau, hadir dalam majelis ilmu. Kalau dalam majelis ilmu kegalauan belum hilang, maka mujalatas sholihin, duduklah bersama orang-orang soleh. Kalau duduk dengan orang soleh juga masih belum, mintalah doa mereka, mintalah doa orang-orang soleh. Itu perintah atau anjuran dari Fudail bin Iyad. Karena itu generasi terdahulu seperti jenengan cermatilah, seperti Ummu Sulaim tadi minta Rasulullah mendoakan. Kemudian ada seorang wanita yang sedang sakit, diuji oleh Allah dengan epilepsi, ayan, itu datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasul, doakan aku supaya sembuh. Kata Rasulullah, ya, tapi kalau kamu sabar, kamu masuk surga. Artinya tidak minta didoakan kesembuhan, tapi kalau kamu memang minta untuk kesembuhan, saya doakan. Kata sahabiat tadi, enggak, saya milih sabar wahai Rasul, tapi tolong ketika kumat terjadi lagi, doakan supaya tidak tersingkap auratku. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dengan sebab itu akhirnya dia menjadi penghuni surga. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya. Kurang lebih ya hampir 1 jam lebih ini. Ya, mulai 6:30 tadi 1 jam 30 menit. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Fadhal Ustaz. Langsung. Okay. Bapak Ibu sekalian, mari sebelum kita akhiri, sebelum kita berpisah, kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan munajat yang kita lakukan, Allah jadikan apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta inna kunna minadh zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah agama kami sebagai benteng kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami sebagai tempat kami mengais rizki yang Engkau anugerahkan. Anugerahkan kepada kami rizki yang terbaik, rizki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kami, rizki yang menjadikan ketaatan kami kepadamu ya Rabb, rizki yang mengantarkan kami untuk memenuhi panggilanmu menunaikan ibadah haji atau umroh di kota sucimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah akhirat kami sebagai tempat kembali kami. Kumpulkanlah kami ya Allah bersama orang-orang saleh yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kesempatan kepada kami untuk meningkatkan kualitas keimanan kami sebelum kami menghadap-Mu ya Allah. Allahumma ja'al auladana auladan salihin. Allahumma ja'alhum qurrata a'yunina ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah putra-putri kami menjadi putra-putri yang saleh dan salihat, sebagai penyejuk mata kami ya Rabb, dan Engkau kumpulkan kami bersama mereka di surga yang Engkau janjikan untuk orang-orang yang beriman.
Allahumma rzuqna husnal khatimah, Allahumma rzuqna husnal khatimah, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau di antara saudara-saudara kami ada yang sakit, ada yang sedang Engkau uji dengan berbagai macam ujian, maka jadikanlah kehadiran kami dan keistiqomahan kami dalam majelis ilmu sarana Engkau mencabut penyakit-penyakit mereka, menyembuhkan mereka, dan mereka segera kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Jadikanlah kesabaran mereka sarana Engkau untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kita mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih kepada kita, yaitu Ustaz Imam TPMC yang telah menyampaikan dan memberikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan pekan depan kita diberikan kemudahan lagi untuk hadir bersama-sama di Masjid Putih. Amin. Yang mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pengurus masjid yang sudah memberikan fasilitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Marilah kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu